Bagaimana sih cara mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024 ini? Simak terus pemaparan saya. Nah, teman-teman semuanya, sudah berhasil belum mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024? Jika belum berhasil, mungkin ada langkah-langkah yang mungkin teman-teman skip nih. Jadi teman-teman pengajuannya mungkin tidak sampai tuntas ataupun goal ya. Jadi teman-teman terhambat untuk pengajuannya. Nah, cara mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024 ini cara dan langkahnya masih sama ya teman-teman, seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin masih baru dan awam dalam mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024, alangkah lebih baiknya jika teman-teman menyimak pemaparan saya dari awal hingga akhir video ini. Nah, saya akan menyampaikan tentang bagaimana sih cara mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024. Nah, saya mulai dulu dari syarat-syaratnya ya teman-teman ya. Jadi untuk syarat-syarat teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024. Yang pertama adalah teman-teman itu wajib berusia minimal 21 tahun. Saya ulang, minimal 21 tahun. Ada syarat yang lain, yakni jika teman-teman belum menikah, nanti silakan teman-teman melampirkan surat keterangan belum menikah. Dapatnya dari mana sih surat keterangan belum menikah ini? Jadi teman-teman membuat surat keterangan belum menikah ini dari kelurahan. Sebelumnya mungkin teman-teman harus ke RT RW untuk membuat surat pengantar keterangan belum menikah yang ditujukan untuk petugas kelurahan membuat atau mengetikkan. Ya, itu. Tapi kalau teman-teman ini dirasa sudah menikah, ya teman-teman nanti bisa tuh melampirkan surat keterangan sudah menikah alias buku nikah ya. Jadi teman-teman nanti bisa melampirkan buku nikah untuk teman-teman yang sudah berusia 21 tahun dan sudah berpasangan. Kenapa? Karena nanti pasangan diwajibkan mengetahui atas pengajuan pinjaman teman-teman di Bank BRI. Jadi nanti pasangan juga akan selain mengetahui juga akan tanda tangan nih teman-teman di Bank BRI. Jadi tidak ada kucing-kucingan dengan pasangan. Makanya nanti pasangan akan digeret ke Bank BRI untuk bisa menandatanganin perjanjian pinjaman KUR teman-teman. Nah, itu dari syarat segi KTP. Lalu di sini saya akan membahas tentang syarat yang berikutnya adalah teman-teman wajib melampirkan KK atau kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini teman-teman nanti harus wajib dilampirkan. Kalau masih belum menikah, nanti berarti kakaknya jadi satu dengan orang tua. Tidak perlu dipecah ya, karena teman-teman belum menikah. Tapi kalau teman-teman sudah menikah, diwajibkan untuk teman-teman ini membuat kakak yang terbaru. Jangan sampai teman-teman ini kakaknya masih sendiri-sendiri, nanti bingung nih marketing ataupun mantri BRI untuk bisa memvalidasi pengajuan pinjaman KUR Bank BRI teman-teman. Karena itu istilahnya kalau di perbankan itu syarat mandatori. Mandatori itu adalah syarat yang harus ada dan diwajibkan ada untuk persyaratan pinjaman pengajuan KUR Bank BRI tahun 2024. Nah, setelah kakak menginjak syarat yang berikutnya adalah teman-teman ini wajib memiliki NPWP. Nah, tapi saya garis bawahi NPWP di sini bersifat tidak wajib. Karena diwajibkan itu apa? Kalau diwajibkan itu teman-teman untuk pengajuan biasanya di atas 50 juta. Ya, termasuknya KUR kecil bukan KUR mikro lagi. Nah, itu teman-teman diwajibkan membuat NPWP dan dilampirkan di berkas teman-teman. Jadi kalau KUR kecil di atas 50 juta ya teman-teman kalau belum memiliki NPWP silahkan tuh teman-teman buka NPWP baik secara online lewat situs pajak dari negara kita ataupun lewat offline teman-teman datang ke kantor pajak Pratama.
Jadi tidak ada alasan untuk teman-teman ini tidak bisa membuat NPWP. Bisa lewat online dan offline soalnya. Gampang sekali teman-teman. Kemudian untuk syarat yang berikutnya adalah teman-teman wajib melampirkan SKU. SKU itu adalah surat keterangan usaha yang di sini bisa teman-teman gantikan dengan OSS ya. OSS itu biasanya dikeluarkan oleh Dinas Perizinan. Dinas Perizinan ini biasanya ada di dinas-dinas kabupaten ataupun kota. Kalau teman-teman punya SIUP lebih baik, karena SIUP itu tingkatannya sekarang ini setara dengan OSS ya teman-teman ya. Kalau OSS ini teman-teman bisa membuat online sebenarnya, lewat rumah juga bisa teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman males ribet, datang ke PTSP atau Dinas Perizinan setempat untuk bisa dibuatkan OSS pengganti SKU. Nah, kalau SKU ini lebih gampang lagi teman-teman, tinggal ke kelurahan, minta dibuatkan surat keterangan usaha oleh perangkat balai desa atau kelurahan setempat. Nanti bisa dilampirkan untuk pengajuan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024. Oke, setelah itu teman-teman, nanti juga teman-teman ini syarat yang berikutnya adalah melampirkan fotokopi usaha. Nah, fotokopi usaha ini jaminan ya teman-teman ya, jaminan yang difotokopi. Jadi KUR ini memang di atas kertas itu tidak diwajibkan memiliki jaminan, tapi bank sebagai lembaga keuangan ini pengen safety teman-teman. Pengen safety artinya kredit atau kolektibilitasnya itu semuanya terjaga stabil lancar, sehingga bank menginginkan nasabah-nasabahnya untuk bisa bertanggung jawab lewat dijaminkannya jaminan berupa misalkan BPKB motor, BPKB mobil, kemudian ada surat-surat tanah, sertifikat tanah, rumah, lahan kosong, gudang, dan lain-lain. Itu bisa dijadikan untuk jaminan. Nah, nanti aslinya teman-teman bisa serahkan ke mantri atau pihak marketing BRI setelah atau sebelum dilakukannya akad kredit. Nah, setelah syarat-syarat teman-teman ini dirasa sudah terpenuhi, nanti teman-teman silahkan lanjut ke proses yang selanjutnya, yaitu pengajuan ke bank. Nah, pengajuan ke bank ini teman-teman jadikan satu syarat-syaratnya, kemudian nanti ke bank menemui customer service atau syukur-syukur sama marketing atau mantrinya langsung, sehingga teman-teman bisa langsung berinteraksi dengan pihak pemasaran. Kalau tidak bertemu, karena mungkin biasanya pihak pemasaran dari bank itu sangat super sibuk karena banyak deadline dan juga banyak harus kunjungan, OTS, validasi keabsahan dari dokumen, sehingga menyebabkan kalau teman-teman nggak janjian biasanya mereka sudah ke lapangan teman-teman. Nanti kalau sudah diajukan, nanti tunggu survei. Setelah nanti tunggu survei, jika hasilnya BI checking dari teman-teman ini lancar, tidak ada masalah, tidak ada hambatan, akan dilanjutkan dengan pencairan. Nah, pencairan ini nantinya teman-teman harus ke bank. Jadi tahapnya teman-teman harus mengumpulkan syarat, setelah itu pergi ke bank, bank akan menarik BI checking, bank akan mensurvei teman-teman, memvalidasi dari domisili, usaha, kemudian jaminan, keabsahan jaminan, dan lain-lain. Setelah itu nanti teman-teman baru ke tahap pencairan. Nah, di tahap pencairan ini nanti teman-teman akan diminta untuk membuka rekening Bank BRI tentu saja. Karena nanti uangnya waktu pencairan itu langsung masuk ke rekening. Dan nanti pencairannya ini tidak langsung cair semua ya teman-teman ya. Biasanya bertahap. Bertahapnya ini ada beberapa kantor yang ada pengendapan uang, misalkan 2-3 kali angsuran pertama. Atau kalau bisa jadi juga kalau teman-teman pinter nego, angsuran pertama ditahan, angsuran kedua sampai seterusnya nanti teman-teman bisa setor. Tapi itu tergantung dari keputusan pihak bank dan juga mantri ataupun marketing Bank BRI. Jadi teman-teman nanti bisa tanyakan nih, untuk cairnya ini berapa tahap, ya gitu ya. Nanti teman-teman tanda tangan di SPK kredit. Tanda tangan di SPK kredit, menyiapkan materai, tentu saja nanti KTP asli dibawa dan buku tabungan asli dibawa untuk nanti mereka transaksikan di
CS kredit. Nah, CS kredit nanti akan kembali ke teller untuk dibayarkan. Nah, nanti setelah masuk ke rekening, bisa tuh uang dari peminjaman teman-teman lewat KUR Bank BRI ini mau ditransfer langsung boleh, mau diambil tunai juga boleh, tergantung dari kebutuhan teman-teman. Kemudian nanti ada biaya-biaya tidak untuk pengajuan KUR Bank BRI? Biasanya ada teman-teman, entah itu biaya admin, biaya asuransi, kemudian mungkin kalau plafonnya besar itu ada biaya provisi, tapi provisi ini jarang, biasanya ada biaya admin dan juga asuransi. Dan asuransi ini tidak diwajibkan menurut saya teman-teman ya, tentatif teman-teman bisa memilih diikutkan asuransi ataupun tidak. Nanti teman-teman bisa komunikasikan sewaktu teman-teman sebelum pencairan dan sebelum penandatanganan SPK. Wajib ditanyakan biar tiada dusta di antara teman-teman dan pihak marketing Bank BRI. Oke, itu saja teman-teman tentang bagaimana sih cara pengajuan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024 sampai pencairan, dari pengumpulan berkas sampai pencairan. Semoga informasi tentang cara pengajuan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024 ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.